Hai, Shalom, damai di hati. Puji nama Tuhan Yesus yang selalu baik dan luar biasa untuk torang semua. Nah, adik-adikku yang berkati Tuhan, kembali jumpa bersama Inci Vina dalam pembahasan Bina Anak Pelajaran 5 dengan tema bulanan Tuhan Yesusku sangat hebat, dan tema mingguan Yesus menyembuhkan dari jarak jauh. Bina Anak Pelajaran 5 ini, adik, pembacaannya terdapat dalam Injil Yohanes. Injil Yohanes pasal 5 ayat 46 sampai dengan 54. Nah, adik-adikku yang diberkati Tuhan, sebelum mulai, Inci mesti sapa dulu untuk mencicipi anak-anak. Apa kabar hari ini, adik-adik? Ya, dahsyat, luar biasa. Yes. Puji Tuhan, saya diberkati, kamu diberkati, kita semua diberkati. Amin. Nah, adik-adikku yang berkat Tuhan, bagaimana itu kabar, Kang? Torang semua mengakhiri tuh bulan Januari tahun anugerah Tuhan tahun 2025. Torang semua masuk di minggu pertama bulan kedua atau bulan Februari dengan sehat, kuat, diberkati oleh Tuhan. Nah, adik-adikku yang berkati Tuhan, sebelum kita membahas Bina Anak Pelajaran 5, orang mau berdoa, minta kuasa Roh Kudus Tuhan, mau tuntun orang semua di dalam pembahasan Bina Anak Pelajaran 5. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, yang adalah firman kehidupan, saat ini Tuhan kami datang kepadamu berterima kasih. Kalau bukan Tuhan, sia-sialah hidup kami. Kami Tuhan bertindak sesuai keinginan kami sendiri dan membuat kami jauh daripada Tuhan. Ampuni, kasihani kami Tuhan, layakan kami, karena pagi hari ini kami akan membaca bahkan merenungkan firman-Mu. Tolonglah kami Tuhan, Engkau beri hikmat supaya ketika kami membaca, kami mengerti, memahami, dan wujud nyata dapat dilihat dari sifat hidup kelakuan kami sehari-hari. Berfirman-Lah ya Tuhan, hamba-Mu mendengar, di dalam nama Yesus firman yang hidup, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Nah, adik-adik yang berkat Tuhan, kembali Inci bilang, mari buka Alkitab yang terdapat dalam Injil Yohanes pasal 4. Injil Yohanes pasal 4 ayat yang ke-46 sampai 54. Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul Yesus menyembuhkan anak pegawai istana. Demikian bunyinya. Maka Yesus kembali lagi ke Kana di Galilea, di mana ia membuat air menjadi anggur. Dan di Kapernaum ada seorang pegawai istana, anaknya sedang sakit. Ketika ia mendengar bahwa Yesus telah datang dari Yudea ke Galilea, pergilah ia kepadanya, lalu meminta supaya ia datang dan menyembuhkan anaknya, sebab anaknya itu hampir mati. Maka kata Yesus kepadanya, jika kamu tidak melihat tanda dan mujizat, kamu tidak percaya. Pegawai istana itu berkata kepadanya, Tuhan, datanglah sebelum anakku mati. Kata Yesus kepadanya, pergilah, anakmu hidup. Orang itu percaya akan perkataan yang dikatakan Yesus kepadanya, lalu pergi. Ketika ia masih di tengah jalan, hamba-hambanya telah datang kepadanya dengan kabar bahwa anaknya hidup. Ia bertanya kepada mereka, pukul berapa anak itu mulai sembuh? Jawab mereka, kemarin siang, pukul 1 demamnya hilang. Maka teringatlah ayah itu bahwa pada saat itulah Yesus berkata kepadanya, anakmu hidup. Lalu ia pun percaya, ia dan seluruh keluarganya. Dan itulah tanda kedua yang dibuat Yesus ketika ia pulang dari Yudea ke Galilea. Demikianlah pembacaan firman. Torang disebut berbahagia apabila torang simpan dan pelihara firman Tuhan serta melakukannya dalam kehidupan kita setiap hari. Nah, jadi shalom, damai di hati. Nah, adik-adik yang berkati Tuhan, kalau minggu lalu torang belajar tentang Tuhan Yesus pada masa kanak-kanak berumur 12 tahun. Nah, adik-adik, ia berada di tempat seharusnya. DP mama, DP papa cari, adik-adik, ya ternyata dia ada di mana? Di bait Allah. Kalau paturun sekarang di gereja. Dan adik-adik, bukan main.
betapa cerdasnya ia mendengarkan pengajaran agama dan bertanya jawab dengan alim ulama, sehingga semua orang takjub, bahkan heran. Aduh, bukan main anak cerdas, padahal baru umur 12 tahun. Orang bangga. Begitu juga Maria dan Yusuf bangga punya anak yang cerdas seperti Tuhan Yesus. Dan Maria cuma menyimpan semua yang terjadi dalam hati. Nah, sekarang orang mau baca cerita tentang pelayanan Tuhan Yesus di Galilea atau di kota Kana. Nah, adik, sebelum mulai, Inci mau tanya dulu seperti biasanya. Siapa pernah sakit? Angkat tangan. Tapi adik, kalau cuma sakit flu, batuk, pilek, itu soal biasa tuh. Apalagi pegel-pegel. Aduh mama, tapi badan pegel-pegel karena apa? Banyak bermain. Nah, itu soal biasa. Tetapi adik, iya, kalau siapa yang pernah sakit serius, kok dia mama so bingung, so bawa ke dokter sini, so bawa ke dokter situ, aduh, mak so bingung. Nah, apa yang mama dan papa bikin, atau apa mama dan papa buat? Nah, tentu minta pertolongan pas apa? Iya, terlebih dahulu orang minta pertolongan pas apa? Pak Tuhan Yesus toh. Nah, sekarang Inci mau tanya. Nah, orang mau cari Tuhan Yesus, mau datang Pak Tuhan Yesus, orang percaya atau orang mau lihat Tuhan Yesus bikin mujizat? Nah, kadangkala orang cuma apa? Suka lihat Tuhan Yesus bikin mujizat. Aduh, yang tadinya orang sakit, orang suka lihat apa? Tuhan Yesus sembuhkan. Nah, kadangkala ada di orang apa? Cuma suka lihat Tuhan Yesus bikin mujizat, tetapi apa? Tidak percaya. Tetapi ada di kalau orang percaya, datang Pak Tuhan Yesus. Kalau orang percaya, seketika itu mujizat pas terjadi. Nah, adik-adik yang berkati Tuhan, begitu juga cerita yang diceritakan Bina Anak Pelajaran 5 dengan judul Yesus Menyembuhkan dari Jarak Jauh. Begitu juga yang terjadi kepada seorang pegawai istana. Nah, dia bekerja di istana Herodes Antipas, adik-adik. Ya, jadi dia seorang pegawai, adik-adik. Tapi adik-adik, dia begitu sedih, dia begitu putus asa, dia begitu kecewa, adik-adik. Kenapa? Nah, DP anak, adik-adik, DP anak lagi apa? Lagi sakit. Dia suruh bawa pak dokter, dia suruh bawa pak tabib, adik-adik, tapi tidak ada apa kesembuhan. Sehingga adik-adik, DP anak ini hampir mati. Mau tahu juga orang, apalagi Inci, kalau Inci, aduh takut sekali, aduh kasihan, minta tolong. Nah, adik-adik, dia so kecewa, dia so putus pengharapan, adik-adik, karena DP anak hampir mati. Suatu ketika adik-adik, dia dengar, Tuhan Yesus ada di Kana, adik-adik. Dalam pelayanannya dari Samaria, Tuhan Yesus terus ke apa? Ke kota Kana, di mana itu di kota Kana itu Tuhan Yesus pernah bikin mujizat, adik-adik. Iya, air menjadi anggur, sehingga tersiarlah Tuhan Yesus hebat sekali, luar biasa di pesta perkawinan di Kana, adik-adik. Orang pernah belajar itu di pelajaran yang lalu-lalu, yaitu perkawinan di Kana. Nah, adik-adik, semenjak Tuhan Yesus buat mujizat, air menjadi anggur, aduh, so tersiar di mana-mana, bukan main. Kenapa Tuhan Yesus? Aduh, banyak sekali bikin mujizat, menyembuhkan orang sakit. Sehingga adik, ini tanda yang pertama di Kana yang Tuhan Yesus. Sehingga orang-orang macam itu sampai kepada pegawai Herodes. Pegawai Herodes Antipas ini, adik, dia dengar, aduh, bukan main kah? Tuhan Yesus dia bikin mujizat. Aduh, pas ada di pegawai istana Herodes ini, ya, dia ada dengar Tuhan Yesus ada di Kana. Nah, ini pegawai Herodes ini, dia tinggal di Kapernaum, adik-adik. Jadi waktu dia dengar, aduh, Tuhan Yesus ada di Kana, dia bilang, aduh, biar tuh kita mau pergi Pak Tuhan Yesus, kita mau panggil supaya dia mau sembuhkan tapi anak dari Kapernaum mau pergi di Kana. Aduh, adik, kira-kira dia ada 25 km. Ya, dia mau jalan, mau pergi Pak Tuhan Yesus. Nah, adik-adik, ketika dia dengar Tuhan Yesus dari Galilea ke Yudea, dia langsung cari Pak Tuhan Yesus, mau panggil sembuhkan dia punya anak. Karena apa? Dia so putus asa, so hilang pengharapan. Aduh, dia takut sekali dia anak mau mati. Jadi dia datang kepada Tuhan Yesus. Dan setelah dia baku dapat Tuhan Yesus, dia meminta Tuhan Yesus datang untuk menyembuhkan anaknya yang hampir mati. Nah, adik, tetapi Tuhan Yesus bilang, jika kamu tidak melihat tanda dan mujizat,
kamu tidak percaya. Nah, artinya adik-adik, kalau ngoninya ndak lihat tanda dia mujizat, ngoni ndak percaya. Ya, tapi adik-adik, ini pegawai istana, aku bilang, aduh kasihan Tuhan, datang kasih apa tapi rumah, sebelum tapi anak kasih yang mau mati. Nah, adik-adik, Tuhan Yesus bilang, pergilah, anakmu hidup. Nah, adik-adik, tanpa pikir panjang, dia langsung bawa balik. Iko pikir pulang pada rumah. Nah, adik-adik, waktu di jalan, DP hamba. Oh no, berarti dia ini pegawai yang jabatan tinggi kan? Dia ada hamba. Bayangkan DP hamba. Suruh lari apa di muka jalan dah sambut pak ini pegawai istana. Aduh Tuhan pe anak so hidup. Tuhan pe anak so hidup. Ini Tuhan Tahiran. Itu pegawai istana. Pukul berapa anakku hidup? Hamba-hamba pegawai istana ini ada kemarin pukul 1 siang demamnya hilang. Aduh adik-adik, DP papa langsung apa teringat. Pada saat itu Tuhan Yesus ada bilang anakmu hidup. Bukan main adik-adik. Papa bersuka cita adik-adik. Iya, karena apa? Karena anaknya hidup. Lalu dia ceritakan bagaimana dia panggil Pak Tuhan Yesus. Dia panggil undang, tetapi dia cuma percaya akan apa? Akan perkataan Tuhan Yesus. Dia cerita pada keluarga dia. Bukan main, cuma perkataan penuh kuasa. Karena Tuhan Yesus adalah firman itu sendiri tuh adik-adik. Jadi itu firman itu berkuasa adik-adik. Sehingga ini pegawai istana ikut pulang balik, masih tinggal jalan di pihak bilang, aduh Tuhan, anakmu hidup. Dia tanya, aduh kapan itu demam itu hilang? Ya, udah jam 1 persis seperti yang dikatakan Tuhan Yesus kepada pegawai istana Herodes itu ada di, ya, anaknya sembuh dan dia menceritakan luar biasa mujizat yang dibuat oleh Tuhan Yesus. Padahal Tuhan Yesus bilang cuma melalui apa perkataan Tuhan Yesus. Tetapi ini pegawai istana percaya dengan perkataan Tuhan Yesus dan perkataan itu mengandung kuasa sehingga anaknya sembuh. Bahkan dia ceritakan semua tentang apa yang dibuat Tuhan Yesus bagi anaknya kepada keluarganya sehingga dikatakan dalam Alkitab semua keluarganya menjadi percaya. Nah, adik-adikku yang berkati Tuhan kita Yesus Kristus, dari cerita tentang Yesus menyembuhkan pegawai istana ini, ya, torang boleh belajar. Ketika torang sakit, ketika torang tak berdaya, ketika torang so hilang pengharapan, ketika torang so kecewa atau apapun yang terjadi pada torang mesti ingat, torang mesti datang kepada Tuhan Yesus dan percaya. Jadi bukan main tuh pegawai istana cuma dengar, cuma percaya perkataan Tuhan Yesus yang mengandung apa? Kuasa. Jadi bukan main pada jarak jauh tuh. Tuhan Yesus bilang anakmu hidup, tetapi adiknya nak membantah, dia balik pulang dan ternyata anaknya memang betul-betul hidup. Dan ini menjadi kesaksian luar biasa tuh adik, cuma melalui perkataan tetapi mengandung kuasa menyembuhkan anak dari pegawai istana. Sehingga dengan iman yang dimiliki oleh pegawai istana adik, ya terjadi mujizat. Orang boleh tahu tuh adik, ketika orang percaya mujizat pasti terjadi. Bukti adik, ini pegawai istana cuma dengar perkataan Tuhan Yesus anakmu hidup, dia langsung pulang. Dan dia percaya bahwa apa yang dikatakan Tuhan Yesus, bahwa itu benar-benar akan terjadi. Melalui iman, mujizat pasti terjadi. Dan memang betul, ketika orang percaya dan terjadi mujizat pada orang ada di karena kepercayaan itu, maka jangan lupa ceritakan tentang perbuatan Tuhan Yesus yang luar biasa pada orang hidup tuh. Ceritakan kepada orang lain sehingga orang lain boleh apa? Percaya. Orang lain boleh percaya dengan orang apa? Kesaksian karena apa? Orang iman kepada Tuhan. Nah, adik, saat ini juga Inci mau bilang torangnya ndak lihat Pak Tuhan Yesus, tetapi torang yakin percaya di pagi-pagi ini torang so datang mau cari Pak Tuhan Yesus. Torang bersyukur, berterima kasih Tuhan. Kalau bukan Tuhan yang ada tolong Pak kita, kalau bukan Tuhan ada jaga kita ada tidur, ada bukan Tuhan yang berpengapa torang hidup ada di torangnya ndak ada apa-apa toh. Tetapi torang iman yang teguh
pagi ini torang datang semua. Kenapa? Torang mau bersyukur atas kasih dan pemeliharaan Tuhan. Apalagi adik, torang ada di minggu pertama bulan Februari. Wow, Januari sudah lewat kah? Torang masih tetap diberkati dengan segala berkat-berkat Tuhan. Torang nikmati itu tuh berkat-berkat itu, dan itulah mujizat. Karena torang apa? Torang percaya. Nah, torang jangan cuma lihat mujizat yang besar-besar, oh dapat berkat ini, dapat beli itu. Bukan dari ya, mujizat yang torang rasa saat ini itu apa? Nafas kehidupan tuh. Torang boleh bergerak, bernafas, ya, torang boleh apa? Hidup. Dan itulah mujizat yang terindah. Torang boleh menghirup udara. Tuhan, terima kasih kalau Engkau masih memperkenankan untuk torang hidup. Jadi torang mesti belajar dari torang dalam keadaan lemah sakit, torang dalam keadaan putus asa, torang dalam keadaan hilang pengharapan. Nah, jangan lupa torang datang kepada Yesus. Dan torang bukan cuma datang, tetapi torang apa? Percaya. Ketika torang percaya, mujizat pasti terjadi. Dan ketika mujizat terjadi, ceritakan apa yang jadi pelajaran untuk torang ada di ketika torang sakit, torang dalam keadaan lemah, torang dalam keadaan putus asa. Jangan lupa torang datang kepada Tuhan Yesus. Jaga dengar tuh, Tuhan Yesus hanya sejauh doa. Walaupun jarak jauh ada di ya, torang percaya toh, atau torang teman-teman di jauh sana yang mengalami musibah, torang berdoa dari sini, torang berdoa dari torang rumah, torang datang pada Tuhan dalam doa, turut mendoakan karena torang percaya. Walaupun jarak jauh, dan torang punya iman yang teguh kepada Tuhan, maka torang yakin percaya Tuhan Yesus memberkati kehidupan mereka. Tuh, ketika torang percaya, mujizat pasti jadi. Ketika torang berdoa, mujizat pasti terjadi. Tuhan Yesus memberkati firman-Nya, memberkati torang semua. Amin. Mari torang berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas firman-Mu yang mengajar kepada kami. Selalu datang kepada Tuhan dan percaya kepada Tuhan dan menceritakan keajaiban yang luar biasa yang Tuhan Yesus buat dalam kehidupan kami. Maka nama Tuhan dipuji dan dimuliakan. Maka rindulah kami Tuhan menjadi berkat bagi banyak orang, menceritakan betapa luar biasanya dan hebatnya Tuhan Yesus dalam kehidupan kami, sehingga semakin orang percaya dan semakin orang banyak datang kepada Tuhan, mengaku Tuhan juru selamat kehidupan kami. Ini doa kami sembahyang kami dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Sampai jumpa. Terima kasih.